tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku. Adapun tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, siswa mampu memberikan tentang sikap tokoh dari cerita yang telah dibaca dengan terperinci. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan pendapat tentang sikap dari cerita yang dibaca dengan lancar. Dan yang ketiga, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan benar. Dan yang keempat, supaya warga kelas mampu mengamalkan sila kedua Pancasila dengan logis. Baiklah, sekarang tadi kalian sudah menonton videonya kan? Sudah menonton videonya. Jadi, pekerjaan apakah yang di video tersebut? Coba Fandi. Coba Rizky pun boleh. Pekerjaan apakah di video tersebut, Rizky? Iya, dokter. Iya, pekerjaan seorang dokter. Di manakah mereka bekerja? Di mana mereka bekerja? Iya, di rumah sakit. Iya, kapan dokter bekerja, Vera? Pagi. Pagi. Kapan lagi? Siang. Malam. Berarti dokter bekerja 24 jam, siang dan malam kan? Dan sikap apakah yang dimiliki oleh seorang dokter? Ayo, siapa yang bisa jawab? Coba tunjuk tangan dulu. Iya, siapa namanya? Nailil. Coba Nailil. Sikap apa yang dimiliki oleh seorang dokter? Rendah hati. Iya, bagus Nailil. Rendah hati. Siapa yang bisa jawab lagi? Selain rendah hati, sikap yang dimiliki oleh seorang dokter, apa lagi? Ramah. Tunjuk tangan siapa? Ya, Vera. Apa lagi? Ramah. Apa lagi? Baik. Baik ya. Baik, ramah, suka menolong, ya kan? Sekarang coba kalian buka buku di halaman 76. Di situ coba sudah dibuka semua? Sudah. Sekarang coba baca cerita tersebut, Fatin. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota, ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran, dan setelah lulus ia berpraktik di rumah sakit umum kabupaten setelah lulus. Iya, terima kasih Fatin. Sekarang lanjut Khairatul. Semenjak ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar pembicaraan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter. Udah, terima kasih Khairatul. Sekarang lanjut ke Saskia Ulam. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri,
Saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dr. Rana pada ayahku. Iya, terima kasih kepada Saskia Ula. Sekarang lanjut ke Vera Yani. Sejak pulang Dr. Rana seperti mendiang ayahnya, Dr. Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa, telah menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendahan hatinya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti ingin seperti Dr. Rana, akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Sudah, terima kasih kepada Vera Yani. Baiklah, sekarang kalian sudah membaca tentang Dr. Rana, ya kan? Jadi, apa yang dilakukan oleh Dr. Rana untuk warga desanya? Membantu warga desanya saat kesusahan. Iya, bagus, membantu warga desanya saat kesusahan. Jadi Dr. Rana itu sebetulnya dia pertama kali kerjanya di mana dia? Ya, kerja di kota. Habis itu karena dia kasihan lihat warga desanya yang masih kurang memahami akan kesehatan ataupun kebersihan, dia rela pulang ke kampungnya untuk membantu warga desanya, kan, biar lebih sehat, karena ayahnya pun dulu bekerja di kampung situ juga, kan, karena ayahnya sudah nggak ada lagi, berarti dia ada keinginan untuk membantu warga desanya. Ya, jadi coba ada pertanyaan dari kalian? Tidak ada. Iya, baiklah. Jadi sikap Dr. Rana itu bagaimana di desanya itu? Bagaimana dia? Baik. Baik. Mengapa Dr. Rana mau melakukan seperti itu? Mau membantu warga desanya? Mengapa? Karena dia kasihan, karena dia iba terhadap warga desanya, kan? Dia peduli terhadap warga desanya supaya warga desanya ke depannya lebih sehat lagi, ya kan? Jadi sikap apakah yang bisa kita contoh dari Dr. Rana tersebut? Sikap apa yang bisa kita contoh? Baik. Yang bisa kita contoh Dr. Rana itu, sikap Dr. Rana yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sikap yang bagaimana? Rendah hati. Ya, rendah hati. Apa lagi? Jujur. Baik, suka menolong, ramah. Sekarang coba kalian, yuk kita lihat sikap Dr. Rana dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Ada 10. Yang pertama
Langsung kerjakan. Nah, langsung sini. Langsung tulis kesepakatan kelas. Nah, nomor 1 apa, nomor 2. Iya, bagus. Kasih tahu. Nomor 1 apa, nomor 2 apa. Detik. Rasa sudah siap. Jadi untuk yang kelompok nasionalis, coba presentasinya ke depan 1 orang. Ayo. Dan siapa kamu saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh mantan kelas dengan teman-teman supaya agar teman tidak saling menyakiti. Tuliskan ide-idemu. 1. Jujur. 2. Tertib. 3. Baik. 4. Menghargai. 5. Ramah. 6. Bertanggung jawab. 7. Bekerja sama. Ya, makasih. Ya, tangannya mana? Iya, terima kasih. Baiklah. Sekarang kalian sudah tahu kan kesepakatan? Kelas. Kesepakatan kelas 4. Kesepakatan kelas 4. Yang pertama apa tadi? Jujur. Yang kedua? Tertib. Yang ketiga? Menghargai. Yang keempat? Menghormati. Saling menolong, ya kan? Saling menolong. Yang keenam? Peduli. Nah, baiklah. Itu adalah beberapa contoh dari kesepakatan kelas yang ada di kelas kita, ya kan? Nah, sekarang ada yang belum mengerti, coba ditanyakan. Siapa yang belum mengerti? Semua mengerti. Iya, baiklah. Untuk hari ini kalau semua mengerti, sekarang kalian menjawab. Ada tugas evaluasi. Ini tugasnya mandiri ya. Tugasnya mandiri, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Ibu bagikan tugas. Jawab ada 10 pertanyaan ya kan dalam pilihan ganda. Sekarang kalian jawab. Ada berapa orang? 5. Langsung jawab di situ, tulis nama. Langsung jawab. Langsung mengerjakan di lembar evaluasi. Kau?
baiklah. Sekarang Ibu Rosa sudah siap ya. Sudah 15 menit. Sekarang kumpul. Kumpul. Semua evaluasi kumpul. Ya, Mbak sini udah siap ya. Iya. Siap. Kesimpulan apa yang kita belajar hari ini? Ayo, siapa yang tahu? Coba kelompok mandiri, siapa yang tahu? Apa yang kita belajar hari ini? Hari ini, nak, bukan yang kemarin, yang hari ini. Tentang sikap dokter Rana. Jadi, sikap dokter Rana, bagaimana sikap dia? Baik, rendah hati, ramah, bekerja dengan sepenuh hati dan disiplin. Itulah sikap dari dokter Rana yang harus kita harus lakukan. Yang kedua, apa yang kita belajar, yang kita buat barusan apa? Dalam kelas kita, apa yang kita buat? Iya, bagus, Martin, tentang kesepakatan. Tentang kesepakatan kelas. Kayaknya Ibu Rosa udah gak semangat lagi ya. Coba sekarang tepuk PPK. Ya, bagus. Sekarang udah semangat lagi kan? Apa? Selain sikap dari dokter Rana, apa yang kita belajar lagi? Apa? Tentang kesepakatan? Apa aja yang masuk dalam kesepakatan kelas? Jujur, menghargai orang lain, menghormati dan ya, dan masih banyak lagi ya. Berbagi. Baiklah, hari ini cukup sekian pelajaran yang kita belajar, ya kan? Besok Ibu harap kalian bisa lebih semangat lagi dalam belajar, ya kan? Karena besok kita akan belajar tentang apa kita besok kita akan belajar tentang sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Jadi kalian lebih bersemangat lagi ya. Ya, jadi untuk hari ini ada yang belum ngerti dan ada yang belum paham. Belajar kita hari ini semangat apa enggak? Menyenangkan apa enggak? Alhamdulillah ya. Baiklah, ini nanti kalian bisa ulang-ulang kembali membaca di rumah bersama keluarga, dibantu orang tua, kakak, beserta paman dan siapa ya? Baiklah.